Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Gimana kabarnya? Hari ini kita akan buka ramalan pick a card, ya, lanjutan dari pick a card yang sebelumnya. Jadi hari ini kita bakal mencari tahu bagaimana penampakan soulmate wanita kalian ya. Jadi soulmate yang gendernya atau jenis kelaminnya itu cewek atau perempuan atau wanita ya. Di video sebelumnya kalau misalnya kalian belum sempat nonton, gue sempat buka ramalan pick a card juga, tapi kita mencari tahu jodoh yang bentukannya atau jenis kelaminnya itu laki-laki. Khusus untuk kalian yang mencari laki-laki, coba buka di video yang sebelumnya ya. Jadi kali ini ramalan ini khusus untuk kalian yang memang mencari jodoh atau mencari soulmate yang jenis kelaminnya itu perempuan atau wanita. Ya, mau kalian itu laki-laki yang mencari wanita atau wanita yang mencari wanita, ya terserah. Gua nggak menghakimi ya. Semuanya tuh sama lah bagi gua. Oke, jadi mari kita mulai ya. Mari kita mulai. Di sini gua bakal siapin pick a card reading ya. Jadi ada 3 gambar yang bakal gue kasih lihat ke kalian setelah transisi kali ini, dan kalian tinggal pilih aja, gunakan intuisi kalian untuk memilih gambar mana yang paling menarik perhatian kalian. Kemungkinan besar ramalan kalian adalah ramalan dari grup itu ya. Sebelum gue mulai, jangan lupa like dan subscribe karena pastinya itu akan sangat membantu platform ini untuk bisa menjadi lebih besar lagi di YouTube. Thank you very much. Oke, mari kita mulai transisi sekarang. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 3 gambar kan ya, dengan masing-masing abjadnya A, B, dan C ya. Jadi ini adalah 3 grup ramalan yang sudah gue siapin ya. Nggak usah terlalu dipikirin, pokoknya kalian lihat aja gambar mana yang paling menarik perhatian kalian, gunakan intuisi kalian ya. Pilihlah salah satu gambar tersebut, dan kalau misalkan sudah tahu mau pilih grup yang mana, kalian tinggal lihat di profile description video kali ini. Gue udah siapin timestamp ya, link ke bagian masing-masing grup ramalan yang kalian inginkan ya. Jadi kalian bisa langsung lompat ke ramalan tersebut. Oke, jadi pilih baik-baik, tapi nggak usah terlalu dipikirin. Pokoknya gunakan hati kalian ya, gunakan intuisi kalian. Oke, jadi I will see you soon. Halo grup A, gimana kabarnya? Kita buka ramalan kalian ya untuk hari ini. Jadi tema ramalannya apa? Kita akan mencari tahu ya jodoh wanita yang kalian akan dapatkan atau akan kalian temukan ya di masa depan itu kayak gimana sih orangnya ya, penampilannya seperti apa mungkin ya, kepribadiannya seperti apa ya, itu yang akan kita cari tahu di ramalan kali ini. Jadi gue bakal menggunakan 2 tarot deck yang berbeda. Oke, jadi kali ini gue bakal menggunakan Light Seers Tarot. Oke, dan satu lagi gue bakal menggunakan ini namanya Lonely Dreamer Tarot. Dan untuk Oracle deck, gue bakal menggunakan Heavenly Bodies Astrology Oracle. Oke, jadi mari kita langsung mulai aja. Jangan lupa like and subscribe. Ya, jangan lupa di like and subscribe. Sangat membantu ya untuk platform kita kali ini. But anyway, gue bakal buka 2 pesan Oracle dulu ya. Gue bakal buka semua kartunya dulu kali ya. Gue bakal buka 2 pesan Oracle. Gue bakal buka 3 kartu dari tarot pertama, 3 kartu dari tarot kedua. Habis itu baru gue mulai jelasin ya. Dan kalau misalnya emang gue butuh untuk buka kartu lagi, bakal gue tambah lagi kartunya ya. Untuk kalian apa sih yang nggak grup A? Oke, mari kita buka dulu pesan Oracle yang pertama di sini, Aries. Independent, Bravery, and Passion. Oke, gue kasih lihat dulu untuk kalian di sini ya. Dan untuk kartu kedua, let's see ya. Untuk kartu kedua, pesan Oracle kartu kedua, Gemini, Curiosity, Intellect, and Networking. Oke, gue mau buka 3 kartu dulu ya. 3 kartu dari kartu pertama di sini. Let's see, kartu pertama ada kartu Temperance card. Oke, coba tarik lagi. Ada kartu kedua lagi di sini, ada kartu Hermit card. Oke, energinya mutable banget ya. Mutable itu jadi zodiak ada 4 zodiak ya yang masuk ke mutable sign ya. Jadi Gemini, Sagittarius, Virgo, Pisces ya, 4 itu tuh ya. Gue mau tarik lagi 1 kartu lagi di sini, Queen of Pentacles. Oke, udah tahu deh, udah. Gue udah connect. Gue tarik 3 kartu lagi di sini ya, untuk memastikan aja sih sebenarnya apa yang gue pikirkan itu apakah benar atau tidak. Alam semesta coba dipastikan. Di sini ada kartu Emperor. Oke, yap. Gua tarik lagi 2 kartu lagi ya dari deck yang terakhir di sini. Sebentar. Oke. Kartu yang ini deh. Ada kartu Death ya. Kartunya gede-gede semua ya. Gue ngerasa ini jodoh kalian ini kepribadiannya tuh strong ya. Ini typical strong women ya, kayak wanita-wanita yang kuat ya, kokoh ya, tegas. Yang gue lihat di situ tuh energinya ya, tegas, terus
Pinter ya Knight of Cups di sini. Oke, sip. Udah siap belum grup A? Udah siap belum untuk bertemu dengan jodohnya kalian? Jadi gue di sini ya, karena pastinya kita kan ramalan ini ramalan umum ya. Jadi biasanya ramalan yang datang itu akan terbagi menjadi beberapa cabang kemungkinan. Ya, terutama di sini kalau gue lihat ada 3 kepribadian yang berbeda yang bisa saja menjadi atau merupakan jodoh kalian di masa depan. Oke, jadi gue ngeliat di sini ada 3 orang dengan 3 zodiak yang berbeda. Ada satu yang Aries, satunya lagi Gemini, satunya lagi Scorpio. Jadi mungkin beberapa dari kalian grup A mungkin akan ketemu sama jodohnya yang zodiaknya Aries, mungkin ada beberapa yang ketemunya di jodohnya Gemini, dan satunya lagi ketemu di jodohnya Scorpio. Ya, jadi ada 3 nih gitu. Gue ngerasa ini langka banget sih, karena biasanya gue bakal pilih salah satu gitu ya, yang mana yang paling mungkin. Tapi di sini gue lihat ini benar-benar 3 kepribadian yang berbeda. Ya, jadi gue mau coba bahas dari kartu pertama dulu ya, dari si Aries ini gitu. Kalian, ya mungkin aja ada yang bakal ketemu sama si jodoh Aries ini. Orang ini adalah orang yang kalau gue bilang itu, kepribadiannya tuh cool. Ya, ini adalah cewek cool gitu. Cewek cool tuh gimana maksudnya? Bukan tipikal cewek panikan, ini tipikal cewek yang kayak nyantai sih orangnya gitu. Dia orangnya nggak drama, nggak panikan, gue bukannya bilang dia pendiam ya, tapi dia orangnya ngomongnya tuh singkat, padat, dan jelas. Dia orangnya tuh nggak suka bertele-tele. Itu yang gue lihat dari kartu Temperance card di sini. Ya, di luar itu juga ini adalah orang yang kalau gue bilang itu cukup bijak ya. Dia bukanlah orang yang kekanak-kanakan. Ya, yang gue lihat di sini juga posisinya dia seumuran ya sama kamu ya, seumuran. Cuman memang dia itu jauh lebih dominan dari kamu. Grup A. Ya, jauh lebih dominan dari kamu si cewek ini nih yang gue lihat dari kartu Emperor di sini ya. Ini adalah orang yang tahu dia maunya apa, dia tahu bagaimana cara mengejar apa yang dia inginkan. Ini adalah orang yang punya banyak ambisi ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kamu itu membatasi hidupnya dia. Dan ini ya, ini untuk semua orang juga sih ya. Nggak usah ngatur-ngatur orang lah, ibaratnya gitu loh. Hidup lu aja belum benar, nggak usah ngatur orang gitu. Jangan hanya gara-gara kayak lu ngerasa kayak, oh nih orang pacar gua, ya udah nih orang jadinya milik gua gitu ya. Jadi semuanya harus ngikutin caranya lu gitu ya. Jadi orang jangan arogan, grup A ya. Itu yang gua ingatin dulu. Tapi si Aries ini menurut gua oke. Yang gua lihat dari sini rambutnya tuh dipotong segini ya. Nggak sampai serahang sih, seleher. Ya, rambutnya dipotong seleher, rambutnya lurus. Yang gue lihat di sini nggak ikal sama sekali, rambutnya hitam, nggak ada dicat, nggak ada di apa. Yang gue lihat dari sini juga tipikal orang yang kayak bola matanya tuh bulat. Gue suka bingung sih, kayak kadang-kadang tuh ya ketika kayak gue lihat, emang ada ya orang yang bola matanya tuh nggak bulat. Gue juga bingung sih. Cuman dari orang ini, tahu gak sih tipikal orang yang mungkin bola matanya tuh besar, jadi kelihatannya kayak aduh bulat gitu ya. Gue nggak tahu sih itu pakai kontak lens atau enggak, tapi yang gue lihat di sini matanya tuh bulat, bulat banget, kayak bulat gede gitu ya. Lucu sih, gue ngerasa ini tipikal orang yang mukanya tuh kawaii gitu loh ya, tipikal wanita yang imut gitu, kayak mukanya gemes, pipinya tuh agak tembem ya, yang gue lihat di sini ya, pipinya agak tembem. Yang gue lihat di sini kulitnya juga putih, ya kulitnya juga putih, nggak tinggi-tinggi banget ya. Gue ngerasa orang ini agak bantet. Gue lihat segini tinggi gue 180 cm gengs ya, tinggi gue 180 cm. Jadi masuk akal kalau misalnya kayak dia tuh segini gue gitu ya, nggak sependek itu sebenarnya. Mungkin 150-an cm, 158 atau 160 cm pas-pasan, bisa saja sekitar segitu. Yang gue lihat dari orang ini ya, dia tuh tipikal orang yang suaranya tuh lembut ya, tapi dia orangnya tegas gitu. Jadi jangan jangan tertipu sama penampilannya dia yang kayak lucu-lucu gemas kayak hamster ya. Yang gue lihat di sini itu sebenarnya kepribadiannya dia tuh jauh lebih dominan dari kamu. Kepribadian dia tuh jauh lebih galak sih kalau gue bilang dari lu gitu ya. Dan di kebanyakan kasus orang ini tuh, gue ngerasa dari 3 kepribadian ini ya, 3 orang berbeda ini ya, yang salah satunya mungkin bakal menjadi jodoh kamu. 3-tiganya tuh bikin kamu mati gaya. Nggak bisa menang kamu kalau misalnya kayak ngomong sama ketiga kepribadian ini yang gue lihat ya. Itu tuh. Nah, si alternatif kedua ya, ada kemungkinan juga mungkin beberapa dari kalian dari grup A akan ketemu dengan seorang Gemini. Ya, si Gemini ini itu lebih muda. Beda umurnya sekitar 4 tahunan lah kalau saya lihat di sini ya. Beda umurnya sekitar 4 tahunan. Gue lihat dari kartu di sini. Pinter orangnya, tapi dia keibuan ya. Kepribadiannya dia keibuan. Posisi dia di Queen of Pentacles di sini ya. Si Gemini ini kepribadiannya tuh ngikutin dari Queen of Pentacles. Ini adalah orang yang kalau gue bilang itu datang dari keluarga yang cukup berada. Ya, cukup berada. Yang gue lihat dari sini juga, gue ngerasa gini, antara dia tuh bokapnya itu orang militer,
atau orang pemerintah. Ya, yang gue lihat di situ tuh. Karena gue ngerasa keluarganya dia tuh banyak berkecimpung di ranah-ranah politik. Antara bokapnya tuh misalnya kayak jenderal, misalnya gue nggak ngerti sih barang-barang kayak gitu ya, jenderal TNI misalnya, gue nggak tahu lah, atau kayak calon mantan ABRI misalnya, atau ini adalah seseorang yang datang dari keluarga yang memang turun-temurun itu kerjanya itu di politik atau di pemerintahan. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Ya, dia orangnya itu anggun. Ya, anggun gitu, kayak dia badannya tuh tegak, yang gue lihat di sini badannya tegak, yang gue lihat dari sini juga kayak rahangnya tuh lancip ya, kayak bentuk kepala itu kayak agak mirip segitiga gitu karena rahangnya tuh lancip ya, kurus banget kalau gue bilang dengan orang ini ya, kurus banget. Nah, dengan orang ini dia itu dari segi penampilan ya, dari segi penampilan dia jauh lebih feminin dari si Aries yang tadi kayak gue lihat. Oke, si Gemini ini menarik banget juga sih dari orang ini ya. Yang gue lihat dari dia juga gue nggak tahu ya, mungkin ini nggak resonate sama semua dari kalian di grup A ya. Yang gue lihat dari sini dia itu keseharian tuh dia hijaban ya, berhijab. Itu yang gue lihat juga dari orang ini. Bibirnya itu tipis tapi lucu, kayak giginya ada gigi kelinci dikit ya. Itu yang gue lihat juga sih dari orang ini ya. Itu yang gue lihat dari orang ini. Nah, di sini ada kartu ini, kartu hermit ya, penyendiri ya orangnya. Sebenarnya bukan karena dia pendiam, tapi dia orangnya itu punya dunia sendiri gitu, dalam arti dia dia tuh orang nggak kelingi, dia orang yang nggak nempel sama kamu, dia bukan orang yang manja sama kamu ya, bukan tipikal wanita yang cengeng ya. Dia tipikal yang kayak kalau gue bilang ya udah dibiarin sendiri, dia bakal sibuk sendiri, dia ada kerjaan sendiri, dia ada urusan ya. Jadi kalau dibilang jutek juga enggak, lebih ke arah ya ini bukan orang yang kayak gabut gitu loh, ini orang yang ada kerjaan, ada urusan gitu. Jadi dia bukan tipe kalau orang yang kayak 24 jam sehari itu bakal nyariin lu terus gitu. Justru di kebanyakan kasus sebaliknya, lu yang bakal lebih sering nyariin dia ya, Jir ya. Itu itu yang gue tahu sih dari orang ini. Nah, satu lagi ya, kemungkinan ada beberapa dari kalian di grup A yang mungkin bakal ketemu sama seseorang yang zodiaknya itu Scorpio ya. Di sini gue lihat ini 2 kartu yang ngarahnya itu ke Scorpio. Oke. Dengan orang ini gue bilang satu, dia itu heboh. Dia itu menurut gue kepribadiannya tuh menarik banget karena dia tuh orangnya gimana, heboh sih, heboh, kayak mulutnya tuh nggak difilter gitu ya. Kayak gue bilang ini orang tuh mulutnya jauh lebih preman dari lu gitu, orangnya preman banget. Gue udah bilang ini kayak ketiga pribadian jodoh yang mungkin bakal lu ketemuin, salah satunya tiga-tiganya tuh bikin lu mati gaya gitu. Antara mereka tuh galak banget, atau mereka tuh mungkin kayak jauh lebih jauh lebih acuh nggak acuh ya dibandingkan dengan lu, atau dia adalah orang yang kalau gue bilang tuh preman gitu loh, mafia banget gitu kayak kepribadiannya. Terutama si Scorpio ini ya yang gue lihat. Nah, dengan si Scorpio ini yang gue lihat tuh bentuk hidungnya yang gue ngerasa tuh cantik banget. Tahu gak sih kayak tipikal hidung cewek Arab gitu? Kebayang ya yang gue maksud gimana ya, kayak tahu gak sih yang kayak lu kalau misalnya nonton film Lion King ya, itu si istrinya Simba itu singa sih gitu. Tahu gak sih bentuknya tuh bentuk kayak apa ya, bentuk ini tuh bentuk raut kucing gitu loh, yang kayak cantik gitu loh kukannya. Itu yang gue lihat sih, dari bentuk matanya juga bagus ya, yang gue lihat ini matanya tuh kayak mata kucing gitu, bener-bener mata lentik ya kalau gue liatnya ya. Dengan orang ini bagus sih kalau gue bilang. Ini gue ngerasa dia datang dari keluarga yang besar ya, datang dari keluarga besar. Yang gue lihat dengan orang ini juga keluarganya tuh keluarga harmonis, deket dia sama bokap nyokapnya dia tuh deket gitu ya. Ada kemungkinan juga ini adalah anak satu-satunya ya, anak tunggal gitu di keluarganya dia. Itu yang kemungkinan besar gue bisa lihat juga sih dari si Scorpio ini. Oke, jadi lucu banget nih untuk grup A. Gue sekali datang nih 3 gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian grup A yang nanti akan ketemu sama jodoh Aries. Mungkin ada beberapa juga yang akan ketemu sama jodoh Gemini, dan mungkin sisanya akan ketemu sama jodoh Scorpio ya. Ibaratnya di situ. Jadi semoga bisa membantu ya. Tolong komen di bawah kalau misalnya bener-bener kalian tuh ketemu sama jodoh yang tadi gue deskripsiin ya. Kasih tahu juga zodiaknya apa. Jadi kayak gue bisa tahu, oh ternyata si orang ini cocoknya tuh sama yang si Scorpio misalnya, atau cocoknya sama si Aries atau si Gemini misalnya. Oke, semoga bisa menjawab. Have a really nice day grup A. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ya ramalan kalian. Jadi hari ini kita akan mencari tahu ya
jodoh wanitanya kalian ini ya di masa depan itu gimana sih orangnya, bentukannya seperti apa sih gitu, penampilannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, ya itu semua akan coba kita kupas ya. Kupas atau kita sayat ya, seperti silet ya. Satu persatu nih. Oke, kita bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda kali ini ya. Gue bakal menggunakan Light Seers Tarot untuk tarot pertama, dan tarot yang kedua gue bakal menggunakan ini Lonely Dreamers Tarot. Oke, Lonely Dreamers Tarot. Dan untuk oracle-nya, gue bakal menggunakan Heavenly Bodies Astrology Oracle. Oke, so, gue bakal buka semua kartu dulu kali ya, sebelum gue jelasin ke kalian ramalan kali ini tuh seperti apa. Ya, gue bakal tarik dua pesan oracle dulu di sini, sorry. Hari ini lagi agak susah agak susah dikocok ya. Oke, di sini ada kartu second house ya, physical security, possessions, material values, dan self-worth. Kalian bisa lihat dulu kartunya, nanti gue bakal jelasin ya setelah gue buka semua kartu ini. Oke, coba gue tarik kartu satu lagi, pesan oracle untuk kalian. Oke, ada third house ya, early learning, childhood relations, rational mind, and communication. Kalian bisa lihat juga dari sini kartunya. Oke. Nah, gue bakal buka 3 kartu lagi untuk tarot deck pertama, dan nanti 3 kartu lagi untuk deck yang kedua ya. Gue bakal kasih lihat semua kok, tenang aja ya, tenang aja kalian. Yang penting jangan lupa di like dan subscribe aja. Oh, di sini ada kartu Three of Pentacles. Oke, Three of Pentacles. Udah tahu nih ya, informasinya udah cukup jelas nih sama orang ini. Ada kartu Queen of Cups di sini ya. Oke. Dan terakhir, kartu dari tarot deck pertama, terakhir ada kartu Page of Pentacles. Oke, nah untuk deck kedua, coba kita lihat di sini, deck kedua, tarik 3 kartu juga, tolong dibantu alam semesta. Oh, di sini kartu yang pertama ada kartu Intuition. Oke, ada kartu Intuition. Gue udah kedengaran suaranya dia. Gue udah kedengaran nih kayak cara dia ngomong tuh, logatnya kayak gimana suaranya dia. Oke, di sini ada kartu Ace of Swords. Oke. Tahu banget nih. Gue udah tahu banget nih. Oke, di sini ada kartu Four of Wands. Oke, sip. Jadi gini. Gue ngerasa jodoh kalian itu zodiaknya tuh Cancer. Ya. Jodoh kalian tuh zodiaknya Cancer. Dan yang menarik ya dari orang ini, hal pertama yang gue ketahui dengan orang ini itu suaranya. Ya itu yang gue dengar dari dia. Suaranya itu dia tuh sebenarnya masih muda. Dia lebih muda dari kamu, ya si cewek ini ya, si wanita ini. Tapi suaranya tuh, tahu gak sih tipikal suara cewek yang berat? Ya tipikal suara cewek dewasa gitu loh. Tahu gak sih kayak bayangin suaranya Anggun. Ya, si penyanyi itu, bayangin suaranya si Anggun, tapi lebih ringan dikit. Ya, dan ini orang yang kalau gue bilang tuh, suara ketawanya tuh, wah candu banget menurut gue. Ya, ketawanya tuh yang kayak, aduh bikin lu tuh rasanya kayak, aduh, kayak ngedengar trompet malaikat surga level berapa gitu ibaratnya. Karena suaranya dia sih yang menurut gue tuh wah menawan banget. Ini orang suaranya tuh ya itu ibaratnya suaranya elegan gitu, suaranya anggun banget kayak si Anggun. Ya itu yang gue lihat dari orang ini. Nah dia itu orang terpelajar ya, dan ini gue nggak tahu, mungkin ini nggak selalu resonate sama semua dari kalian di grup D ya. Terutama yang berhubungan dengan umur sih. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue lihat di sini ini 2 kartu adalah kartu pelajar. Gue ngerasa orang ini ya antara dia masih kuliah atau dia tuh sekarang lagi S2 atau lagi S3. Tapi gue ngerasa ini bukanlah orang yang sekarang itu fokusnya bekerja. Ya kebanyakan gue ngerasa sekarang dari keseharian dia yang dia lakukan itu antara dia tuh meneliti sesuatu atau dia tuh belajar. Ya memperkokoh edukasi. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Dan kalau misalnya ditanya gitu, edukasinya berhubungan dengan apa? Gue dapat 2 sih ya. Antara dia itu sekarang itu lagi kuliah hukum atau kedokteran. Ya, antara hukum atau kedokteran. Kemungkinan besar itu hukum. Ya, kemungkinan besar itu hukum dengan orang ini. Dia itu datang dari keluarga, ya gue nggak bisa bilang kaya raya banget sih, tapi ya keluarganya tuh cukup berada lah gitu ya. Sehingga
gue ngerasa mungkin dia itu lanjut tuh dari kayak kuliah selesai S1, wisuda langsung lanjut ke S2 gitu ya, atau langsung lanjut ke S3 juga setelah itu gitu. Dia kayak belum bekerja deh, dia belum pernah kerja sama sekali. Yang gue lihat dari orang ini tuh dia datang dari keluarga yang cukup berada, jadi ya kayak ya udah dibebasin gitu ya. Mungkin anak paling bungsu juga kali ya, jadi kayak dibebasin aja. Oke, lu mau fokus kuliah, ya udah kuliah aja lagi, silakan kuliah aja gitu, nggak perlu kok cari duit untuk keluarga ya, belum perlu kok nanti aja. Tahu gak sih, tipikal ya gitulah. Gue ngerasa di keluarganya dia tuh cukup dimanjain ya, yang gue lihat dari ramalan kali ini. Yang gue lihat dari orang ini juga rambutnya itu agak sebenarnya bukan keriting sih, bergelombang ya, rambutnya tuh ikal ya, ikal bergelombang gitu. Yang gue lihat dari orang ini juga kulitnya itu lumayan itu ya, gelap ya, kayak kuning langsat gitu lah, kuning langsat agak kegelapan dikit. Yang gue lihat dari orang ini juga mukanya tuh cantiknya tuh cantik eksotis gitu. Ada bayangan nggak untuk kalian kalau misalnya kayak gue bilang cantik eksotis gitu, bibirnya tebel ya, yang gue lihat dari sini bibirnya tebel. Yang menurut gue menarik tuh ya, identik banget dengan orang ini. Bagian sini ini gue nggak tahu ini namanya apa, ini garis dua yang apa menghubungkan antara hidung dengan bibir. Bagian sininya dia tuh menurut gue identik banget. Gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata sih gitu, dan ya apesnya untuk kalian, gue tuh nggak jago gambar gitu, jadi gue nggak bisa menggambarkan juga untuk kalian gimana itu bentuknya, tapi bagian sininya dia tuh identik banget, yang kayak menurut kalian tuh kayak lucu gitu, kayak unik gitu bagian sininya dia. Itu sih yang kayak gue lihat ya dengan orang ini. Telinganya kecil, yang gue lihat dia tipikal orang yang pakai anting-anting emas kecil kayak bentuk cincin gitu loh ya. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Bentuk kepalanya tuh kecil, bulat gitu ya, bulat kecil. Yang gue lihat dari orang ini juga dia suka pakai bando, antara bando atau apa sih yang diikat kepala, iya itulah bando. Gua rasa sih namanya bando ya. Gue yakin kebanyakan yang nonton video ini cowok gitu, jadi kalian juga sama aja kayak nggak ngerti kan. Gue bilang ini apa sih yang ikat ya, anggaplah bagi kita para cowok ini bando ya. Suka pakainya tuh yang kayak bando-bandoan gitu, suka ngikat-ngikat atau kayak dia, iya kayak gitu sih. Dan yang gue lihat dari orang ini kurus ya dia ya. Gue lihat bagian ini apa ini, bagian bahunya itu kecil gitu, kayak itu yang gue lihat dari orang ini sih, kayak kurus ya. Bukan tipikal cewek yang badannya semok. Kalau kalian ada bayangan ya, bukan tipikal cewek yang badannya itu semok. Itu yang kayak gue lihat dari orang ini juga. Yang gue suka dari dia sih suara sih, gila, suaranya tuh kayak suara malaikat ya, kayak suara malaikat banget. Itu yang gue lihat dari orang ini. Dia orang pinter banget ya, pinter banget. Pinternya tuh pinter yang kayak gini, kayak dia ngerti politik, dia ngerti ekonomi, dia ngerti perkembangan global sekarang tuh kayak gimana. Dia orangnya tuh pintar dan ngikutin update nasional banget ya. Tipikal orang yang seperti itu yang gue lihat dari orang ini juga. Dia galak gak? Menurut gue dia bukan orang yang galak, dia orangnya tuh penyayang sih ya. Gue bilang lemah lembut ya, lemah lembut, penyayang. Tipikal orang yang kayak perhatian banget sama lo. Kalau misalnya kayak dia nanti udah jadi pacar lu gitu ya, dia orangnya perhatian banget sama lu. Iya, gitu sih gitu. Dia orang pintar, rapi, bersih gitu. Orang-orangnya tuh apa ya? Pokoknya hidupnya rapi aja gitu, kayak segala sesuatu tertata dengan rapi, segala sesuatu terencana dengan baik gitu ya, dari jauh-jauh hari. Dia bukan orang yang spontan ya, dia bukan orang yang kayak last minute atau spontan. Dia bukan orang yang spontan, dia orangnya tuh yang kayak oh ya udah, gue udah tahu nih 1 minggu ke depan jadwal gue kayak gimana ya. Bahkan gue nggak bakal heran kalau misalnya kayak dia tuh kemana-mana bakal bawa buku planner yang ada kalendernya yang bisa diisi-isi gitu loh ya, kayak oke, hari Senin gue bakal kayak gini, hari Selasa gue mau ketemu sama si teman gue yang ini dan teman yang ini itu. Dia itu punya banyak teman, supel orangnya ya, dikelilingi sama banyak orang banget yang gue lihat dari sini ya. Dan gue entah kenapa gue ngerasa kalian grup B ya, kebanyakan dari kalian tuh orangnya cemburuan banget. Jadi gue ngerasa kebanyakan masalah dari kalian dengan orang ini ya, dengan si jodoh wanita ini yang kedepannya bakal ketemu sama kalian, kebanyakan tuh masalah karena kalian cemburu gitu loh dengan teman-temannya dia, karena dia banyak temennya dan temennya nggak cewek semua, temennya ada cowok juga gitu. Dan tipikal pertemanan yang kalau gue bilang kayak lu tahu ini orang-orang pintar semua anjir gitu loh. Jadi jujur aja gue ngerasa ya grup B gitu, ketika kalian itu deket sama si cewek ini gitu, kalian agak ngerasa minder gitu, yang kayak aduh, pantaskah gue mendapatkan lu, ngerti gak sih? Pantaskah gue mendapatkan lu gitu. Tapi jujur ini orang, dia tuh rendah hati ya. Dia bukan tipikal orang yang pamer-pamer. Dia tuh walaupun mungkin dia datang dari keluarga yang cukup berada, dia bukan tipikal orang yang kayak mandang status ya. Sederhana dia orang ya, kayak simple aja gitu, nerima aja. Dia bilang kayak ya udahlah, semua orang sama ya. Dia bilang kayak gitu tuh, orangnya progresif sih yang gue lihat di sini ya. Ada kemungkinan orang Jawa ya, orang ini ya. Ada kemungkinan orang Jawa. Iya, ada kemungkinan orang Jawa sih, karena
Kayaknya Jawa sih, karena gue dari tadi dengar logatnya tuh kayak agak kedengaran sedikit logatnya, itu satu ya. Kedua juga yang gue lihat tuh em, dalam keseharian ada kegiatan adat yang dia harus lakuin berhubungan dengan nyokapnya. Dia dekat banget sama nyokapnya, nyokapnya juga baik banget. Gue ngerasa gini, mereka satu keluarga tuh ya, orang yang kalau gue bilang tuh ramah banget, yang kayak kamu pas dikenalin pertama kali ke keluarganya dia gitu, wah mereka ramah banget gitu ya. Udah, kamu tuh udah dianggap anak sendiri sama bokapnya gitu. Kamu deket sama bokapnya nanti ya. Bokapnya tuh suka mancing. Itu yang gue lihat dari orang ini, bokapnya suka mancing. Bokapnya tuh suka alam. Dia suka kayak bisa tiba-tiba kayak trekking lah, naik bukit, naik gunung dan segalanya. Aktif bokapnya, nggak bisa diem gitu ya. Itu. Nah, nyokapnya tuh tipikal ibu yang adatnya kental banget ya. Itu yang gue lihat dari ibunya juga. Penting banget ya buat ceritain soal bapak ibunya ya. Yang penting kan orang ininya ya gitu. Ketemunya dari mana? Gue nggak ngerasa ketemunya dari pertemanan, gue nggak ngerasa ketemunya dari kerjaan. Kemungkinan besar ketemunya itu dari aplikasi. Oke, dan dengan orang ini pokoknya beraniin aja, pede aja. Ya jangan minder duluan sebelum mencoba gitu. Ya karena gue ngerasa kamu sama dia tuh ikatannya tuh kuat banget. Walaupun mungkin kalian berasal dari status sosial yang agak sedikit berbeda ya. Jangan permasalahan itu. Nggak selalu itu menjadi masalah besar kok di dalam hubungan. Oke, semoga bisa membantu untuk kalian ya di grup B. Komen di bawah ya kalau misalnya kayak benar-benar kalian ketemu nih sama si Cancer yang gue jelasin ini gitu. Gue pengen tahu, wah ternyata resonate nih untuk grup B ya. Semoga bisa membantu. Have a really nice day. Bye-bye. Halo grup C, yuk kita buka ramalan kalian ya. Jadi hari ini kita akan mencari tahu jodoh wanita yang akan kalian temui di masa depan ya. Bentukannya seperti apa, penampilannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Ya itu yang akan kita cari tahu di ramalan kali ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe sebelum kita mulai ya. Gue bakal jelasin dulu, gue bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda kali ini ya. Gue bakal menggunakan tarot deck pertama, ini namanya Light Seers Tarot. Oke, dan tarot kedua ini namanya Lonely Dreamer Tarot. Dan untuk Oracle, gue bakal menggunakan Heavenly Bodies Astrology Oracle. Oke, jadi gue bakal buka semua kartu dulu kali ya. Oke, gue bakal buka semua kartu dulu. Habis itu gue bakal jelasin ke kalian apa yang gue lihat dari ramalan kalian ya, informasi apa yang perlu kalian ketahui tentang jodoh wanita kalian ini ya. Ya, jadi pastinya ramalan ini khusus untuk kalian yang memang mencari jodoh wanita ya gitu. Kalau misalnya kalian cari jodoh pria, ada tuh di video sebelumnya. Oke, yuk lanjut ya. Mari kita buka. Coba dua pesan dulu di sini ya. Coba kita buka dua pesan. Kartu pertama ini Fourth House, Cultural, Family, Roots, Home, Peace, and Comfort. Oke, kalian bisa baca dulu. Nanti gue bakal jelasin setelah gue buka semua kartunya untuk kalian. Oke, kartu kedua dari pesan Oracle. Kartu kedua dari pesan Oracle di sini ada Ninth House ya, Spiritual Growth. Oke, ya, sip. Gue bakal buka 3 kartu dari tarot deck pertama untuk kalian. Oke, coba dong. Sip, ada kartu Two of Pentacles di sini. Oke. Gue buka kartu 2 lagi ya untuk tarot deck pertama. Ada kartu King of Pentacles. Udah tahu nih. Ya, when you know lah ibaratnya. Kalau udah keluar King of Pentacles, lu udah tau lah kira-kira zodiaknya apa ya. Kebanyakan dari kalian mungkin sesama peramal tarot juga, atau mungkin enggak. Nanti gue bakal jelasin juga. Di sini ada kartu Seven of Cups. Oke, ada kartu Seven of Cups di sini. Dan oke, di sini gue bakal tarik 3 kartu juga untuk tarot deck kedua ya. Udah keluar langsung di sini ada kartu Intuition. Oke. Oke, ya di sini ada kartu kedua nih. Apa nih? Chariot. Oke, ada kartu Chariot di sini. Dan kartu ketiga. Yuk, kita buka kartu ketiga sebelum gue mulai pembahasannya ya. Ada kartu Four of Cups. Oke. Jadi satu hal yang gue ketahui tentang orang ini ya. Kamu sama dia itu seagama. Ya, kamu sama dia itu seagama. Dan ini orang yang religius ya. Dia datang dari keluarga yang cukup kental ya budaya agamanya. Itu yang saya lihat dengan orang ini juga. Dan gue ngerasa ke depannya, gue ngeliat kalian berdua tuh
jadinya sering beribadah bareng gitu ya. Gue ngerasa kalian menjadi kayak keluarga yang sangat solehah ya. Itu yang gue lihat sih dari kehidupan kalian ke depannya ketika kalian sudah pacaran, pas sudah nikah juga ya. Ini oke. Yang gue lihat sih dia rambutnya pendek ya. Sekarang rambutnya pendek, agak bentuknya kayak potong pendek, agak bulat gitu ya rambutnya ya. Itu yang gue lihat dari orang ini juga. Bentuk kepalanya tuh lonjong yang gue lihat dari sini ya. Oke. Bibirnya itu ya agak maju ke depan. Sebenarnya nggak monyong, tapi bukan tipikal bibir yang kayak, ngerti gak sih kalau misalnya kayak dari samping dia tipikal bibir yang kayak lebih maju. Itu yang kayak gue lihat dari orang ini juga. Yang gue lihat dari orang ini juga, alisnya tuh tebel ya, alisnya tebel. Terus matanya juga tipikal mata tajam ya, tipikal mata tajam banget. Yang gue lihat dari orang ini juga. Oke. Aktif ya dia, olahraga ya dia ya. Yang gue lihat di sini ya. Dia tuh aktif di luar, ya, aktif di luar. Dia tuh suka banyak kegiatan lah, dia kayak dia tuh masuk di dalam banyak komunitas gitu ya, aktif di komunitas seni, aktif di komunitas olahraga gitu. Dia emang orangnya tuh suka berbaur sama orang-orang asing gitu ya, suka ketemu sama orang-orang baru gitu. Makanya kalau di sini kalian lihat ada kartu Seven of Cups ya, dikelilingi sama banyak orang gitu ya. Dia itu kenal sama banyak orang mengenali dia sebaliknya ya. Dan di sini juga ada kartu Two of Pentacles juga gitu. Dia banyak teman main ya. Tapi apakah itu berarti dia itu nggak serius dalam menjalani hubungan? Tentu saja tidak ya. Ini lebih mengarah ke fakta bahwa kemungkinan besar ini adalah seseorang yang extrovert. Dia adalah orang yang memang cenderung suka dikelilingi sama banyak orang gitu ya, suka berinteraksi dengan orang dalam kesehariannya ya. Zodiaknya dia kemungkinan besar itu Virgo ya. Jadi makanya tadi kayak gue bilang, when you know you know. Kalau misalnya yang tahu ya tahu gitu. King of Pentacles itu adalah zodiak Virgo ya, zodiak Virgo. Yang gue lihat dari orang ini sih jauh lebih muda ya dari kamu ya. Dia bisa beda 6 tahunan bahkan kalau gue bilang dengan orang ini ya. Dan satu lagi, kemungkinan nggak terjadi dalam waktu dekat ya. Kemungkinan kamu nggak ketemu dia dalam waktu dekat gitu. Masih agak jauh ke depan gitu. Agak beda ya, 5 tahun ke depan lah baru kamu mungkin kebuka ya jalannya untuk ketemu sama orang ini. Memang agak lama tapi nggak apa-apa ya. Gue ngerasa sekarang kalian grup C masih perlu lebih dewasa lagi ya. Masih perlu lebih banyak mendewasakan diri. Oke. Penting banget untuk kalian mengetahui soal itu karena masih banyak sisi ego kalian yang perlu dijinakkan dulu sekarang ya. Itu yang gue lihat sih dari tadi gitu. Kalian tuh kayak tajam gitu, energi kalian tuh tajam gitu bagi gue gitu, yang kayak agak sedikit terlalu nyesekin bagi gue ya. Itu kok jadi ya kayak gue malah ngejekin grup C-nya nih ya, parah banget nih. Yang gue lihat dari orang ini juga gitu, gue ngerasa ketika lu udah ketemu sama si jodoh wanita lu ini, nggak butuh waktu lama untuk kalian bisa sampai ke titik pernikahan atau ke titik komitmen jangka waktu panjang. Ya karena emang orang ini ketika dia udah ketemu sama kamu, dia emang udah siap untuk berkomitmen, dia udah siap untuk settle down, ya dia udah siap untuk, ibaratnya udah siap untuk nikah lah ibaratnya ya, udah siap untuk memulai keluarga. Dan memang juga ada dorongan juga dari keluarganya dia gitu ya, dari orang tuanya dia bahwa kayak kapan lu mau nikah? Udahlah nikah aja ya. Dan emang dia tipe kalau orang yang kayak family oriented banget sih ya, fokusnya untuk membangun keluarga gitu. Dia bukan, jujur aja gue bilang, ini bukan orang yang fokus karir banget, bukan orang yang ambisinya di karir. Ambisinya dia itu di kehidupan sosialnya dia ya, dan di kehidupan rumah tangga. Itu yang dia, aspirasi dia tuh dia mengejar itu semua yang saya lihat dari orang ini ya, yang saya lihat dari orang ini gitu. Gue ngerasa ini dia tuh kakak beradik tuh cewek semua ya, cewek semua gitu. Gue ngerasa dia tuh anak tengah. Misalnya nih ya, entah kenapa dari tadi itu dikasih angka 4 gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin dia kakak beradik 4 orang gitu. Dia tuh anak ketiga misalnya, ya kayak nggak bungsu-bungsu banget gitu, anak tengah lah ibaratnya. Ya, dan gue ngerasa emang ini anak tengah sih gitu. Anak tengah tuh kan anak yang gue ngerasa nyeleneh gitu ya. Anak tengah tuh yang kayak ya udah semaunya lu gitu, kayak lu bisa ngelakuin apa aja terserah lu lah gitu. Ya, dibebasin gitu. Dan gue ngerasa ini tipikal orang yang nggak heran kalau misalnya ternyata lu tanya gitu, lu dulunya jurusan apa? Dia bilang, oh gue jurusan sastra. Tahu gak sih tipikal orang yang kayak jurusan bahasa gue, atau kayak oh gue jurusan literatur gitu. Karena yang gue tahu tentang orang ini ya, dia orangnya tuh puitis banget. Dia orangnya tuh suka baca buku, ya suka mendalami sejarah, gitu tuh. Orangnya suka gitu tuh, suka baca buku, ya.
Bahkan gue nggak kaget juga kalau misalnya dia itu emang seorang penulis gitu ya, atau punya blog, atau kayak punya platform sosial media tersendiri gitu ya, ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu sosial misalnya ya. Mereka orangnya terikat banget sih sama perkembangan sosial di masyarakat ya. Mereka tuh jiwa jurnalismenya tinggi gitu ya. Orangnya tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu yang kayak gue lihat dari orang ini juga ya. Ups, jatuh lagi nih. Oke, ada kartu Six of Swords di sini ya. Walaupun kalian seagama, gue ngerasa kalian berdua itu etnisnya berbeda. Ya, etnisnya berbeda. Misalnya satu Manado, satu Medan misalnya ya. Bisa aja seperti itu yang gue lihat dari orang ini juga. Ada kartu The Star. Kan gue udah bilang gitu, dengan orang ini ya, kalau udah ketemu aja, prosesnya itu cepat ya. Nggak lama kalian tuh bisa sampai ke jalur pernikahan. Cuman ya itu, ketemunya itu loh. Karena biasa kayak gini, semakin jauh umur ya, di pengalaman gue yang nanganin klien-klien nih, semakin jauh umur, semakin susah untuk ketemu. Ya nggak segampang itu. Dan emang beda umurnya agak jauh nih dengan orang ini, antara kamu dengan dia ya. Kamu jauh lebih tua kalau saya lihat di sini. Ya, itu yang gue lihat sih sebenarnya. Oke. Dia tipikal orang yang itu ya, kayak fashion banget. Dalam arti apa? Dia orangnya tuh stylish gitu, suka pakai baju tuh unik gitu. Dia pakai baju tuh yang kayak gitu, kayak suka bersolek. Ya, dia cewek secewek-ceweknya ini orang ya. Cewek secewek-ceweknya, feminin banget. Oke. Dan ini tipikal orang yang kalau gue bilang tuh kocak, kepribadiannya dia itu jenaka gitu. Ya, suka ngelucu, suka ngelawak ya, suka itu yang gue lihat sih, suka ngelawak orangnya. Oke. Dan dengan orang ini juga yang gue lihat, dia itu sebenarnya ya, dia kemampuan spiritualnya tinggi loh ya gitu. Intuisinya tajam. Makanya di sini ada kartu intuition ya kalau kalian lihat di sini. Oke. Dan itu turun temurun tuh gitu. Turun temurun tuh dari sisi bokapnya, bahkan kalau saya bilang ya, dari keturunan bokapnya, keturunan wanita-wanita yang ada dari garis bokapnya itu kebanyakan tuh punya six sense lah, kita punya indera keenam gitu. Dia juga ada gitu ya. Dan indera keenamnya tuh lebih ke arah firasat gitu. Firasatnya dia itu tajam banget. Jadi makanya gue bilang, gue harap sih kalian lurusin diri dulu sebelum ketemu sama orang ini ya. Kalau enggak mah, kalau bisa masih nakal-nakal nggak jelas mah, grup C ya, mampus lah dengan orang ini gitu loh. Kayak lu mau bohong juga ketahuan gitu. Ini orang tuh yang kayak nggak perlu mikir banyak. Tiba-tiba aja dia bisa tiba-tiba bilang kayak, firasat aku nggak enak sayang. Kamu kenapa? Kamu lagi bertingkah ya? Kayak gitu tuh. Dan satu lagi dengan orang ini yang gue lihat ya, jago masak ya. Jago masak, dan itu dia tuh orangnya nggak tahu ya, gue ngerasa dia tuh kalau misalnya ada waktu luang, dia tuh bakal nyoba hal-hal baru. Antara kayak, gue mau coba masak nih, mau coba bikin kue ini, ternyata bisa. Tahu gak sih, orang yang nggak bisa diam gitu loh ya, kayak monyet, mungkin sio monyet bahkan gue nggak tahu deh. Coba cek sio monyet tuh kelahiran tahun berapa ya, paling terdekat. Itu sih yang kayak gue lihat sebenarnya dengan orang ini ya. Menarik nih, di sini ada kartu Six of Pentacles juga. Oke. Jadi walaupun dia bukan tipikal orang yang ambisinya itu di karir, tapi dia orangnya lumayan pintar sih, otaknya jalan gitu. Jadi nanti ke depannya nih ya, yang gue lihat grup C, kalian tuh akan memulai usaha itu ya, mulai bisnis kalian sendiri ya. Ada itu jalurnya, kalian mulai usaha, tapi itu kalian mulai usaha tuh di usia yang udah cukup berumur gitu ya. Di kepala 4 mungkin kalian baru mulai kayak coba buka usaha sendiri ya. Ini orang ya, kedepannya harapan saya kalau misalnya udah sampai nikah ya, dia akan banyak membantu kamu sih ya. Dia bakal banyak memberikan saran-saran yang sangat berguna banget untuk kamu gitu ya. Dia orangnya tuh, gue nggak tahu kenapa dia orangnya tuh intuisinya tuh tajam gitu. Dia instingnya tuh tajam, dan dia tuh tipikal orang yang kayak jago nyari duit sebenarnya. Dia tuh orangnya tuh jago nyari duit gitu. Dia tuh berani untuk ngejual produk ya, dan memang dia tuh kenal sama banyak orang ya. Itu yang saya lihat dari orang ini, kenal sama banyak orang. Jadi di awal misalnya kayak lu tuh baru mau buka usaha F&B gitu ya, jual rendang atau jual sambal, misalnya sambal botolan gitu ya, kebanyakan itu ya yang nawarin tuh dia yang nawarin ke orang-orang gitu ya, nawarin ke grup-grup arisannya dia dan segalanya gitu ya. Orangnya heboh sih, gue ngerasa gue suka sama dia. Kenapa? Dia orangnya heboh ya. Nggak bosan deh lu kalau sama dia gitu, sehari-hari ada aja tingkahnya ya. Dan gue senang dengan orang ini gitu. Cuman memang gue ngerasa krisis ini ya,
krisis imannya kamu ini loh, ya. Gue ingetin lagi, ini adalah orang yang taat agama. Keluarganya dia juga taat agama. Dan entah kenapa gue ngerasa kalian grup C, kalian tuh belum nemuin jalan kalian ya di agama. Belum nemuin inspirasi kalian di agama, ya. Jadi, itu juga perlu kalian dalamin sendiri gitu ya. Kayak, kalau misalnya kayak masih belum konsisten beribadah, ya itu sesuatu yang udah mulai harus kalian pikirin juga gitu ya. Kayak, kok gue udah jarang ibadah, ya. Hubungan gue dengan Tuhan seperti apa gitu. Wah, jadi deep banget nih ya ngomongnya untuk grup C ya. Tapi gue ngerasa grup C kalian itu masih perlu lebih banyak mengenal diri sendiri ya. Karena perjalanan spiritual kalian kayak belum dimulai kebanyakan kasus nih gitu. Jadi itu sesuatu yang udah harus kalian kayak, oke, udah harus sadarin diri ya gitu ya. Hidup tuh nggak cuma sekedar duniawi doang gitu ya. Hidup itu juga lebih ke arah kayak pendalaman di sini dan pendalaman hubungan kita dengan yang di atas, ya kan? Pastinya di situ. Dia itu dekat sama bokapnya ya, bokapnya yang posesif sama dia. Wah, kamu bahaya tuh. Jadi agak susah tuh gue nggak ngerasa ada banyak masalah sih dalam pernikahan, nanti kedepannya enggak sih. Cuman ya itu bokapnya itu galak, tipikal bokap galak, tahu gak sih, kebayang ya gitu. Jadi kayak mungkin di awal lu agak kayak, aduh gue takut nih anjir kayak dikenalin sama bokapnya kayak gue ngerasa galak nih gitu. Tapi lama-lama jadinya klop kok, lama-lama akur kok. Gue nggak ngerasa ada banyak masalah dengan calon mertua lu ini ya. Jadi harusnya aman. Oke? Begitu saja untuk kalian grup C. Ya jangan lupa komen ya di bawah kalau misalnya emang ternyata kalian ketemu sama orang ini. Ya gue pengen tahu, oh ternyata ini ramalan cocok nih berarti sama kalian. Oke? Semoga bisa membantu. Have a really nice day. Bye-bye grup C.